Oke, kali ini gue mau bahas tentang apa ya? Tentang tentang era sekarang sih. Gue ini sebagai kayak refleksi aja sih kayak eh, yang gue lihat di masyarakat itu kayak timpangan sosial makin tinggi, kesenjangan makin berasa, bahkan ada konten kayak sebuah kesenjangan sosial gitu-gitu deh. Dan akhirnya gue juga nyari tahu kan sistem kapitalis ini tuh dari kapan sih ya? asal asal adanya gitu. Ini lanjutan yang kemarin yang si Ustadz Felix Yao ngebahas tentang apa, sistem di dunia ini udah semuanya kapitalis, mau negara timur pun negara Arab pun udah pakai sistem kapitalis gitu, atau sistem sekuler, memisahkan antara agama dengan sistem di keduniaan kayak politiknya, ekonominya kayak gitu. Nah, gue baca-baca sih sistem Islam itu terakhir ada tuh tahun 1924 itu di Khilafah Utsmaniyah di Turki. Itu runtuh, dan runtuhnya sih kalau yang dari gue baca dari faktor internal sama eksternal. Internalnya itu di saat itu para penguasa Islam khususnya itu udah mulai pada apa ya, ya semakin kayak dia mewah-mewahan, udah ngelutur lah sistem keislamannya, kayak sistem Islam itu hanya cuman jadi tulisan aja di negara di khilafah itu gitu, karena penguasa-penguasanya udah mulai luntur lah ke kesederhanaannya atau ke kekuatan dalam menerapkan Islamnya gitu, mulai mulai terbawa ke duniaan lah. Itu internalnya, dan faktor eksternalnya banyak juga sih kayak mulai ada perang dunia pertama segala macam gitu gitu. Jadi sih gue nyimpulin emang ini kehendak Tuhan juga ya, adanya muncul sistem sekuler, dan sistem sekuler ini kan muncul itu pertama di barat ya, di Eropa. Itu di Prancis apa, masa revolusi tahun 1789, yang dimana sekuler ini sebenarnya juga melawan sistem kerajaan ya, yang dimana kita waktu itu eh, raja-raja di Eropa Barat banyak yang ya bermewah-mewahan juga, rakus lah, tidak mempedulikan kepada rakyatnya gitu, sampai akhirnya di eh, digulingkan lah oleh rakyatnya sendiri itu. Kalau dari yang membaca aja sih, kalau salah yang mau dikoreksi deh, nanti kita coba diskusi lagi gitu. Nah, dengan ini gue nyimpulin kayak sekarang tahun 2025, berarti kan hampir satu abad, atau bukan, sorry, bahkan udah lebih satu abad, satu tahun, lebih satu tahun sistem sekuler ini berlangsung. Kalau kita pakai patokannya di tahun 1924 ini ya, itu nggak terang ya, bentar, di tahun 1924 ini nih. Nah, eh, gimana ya, dengan durasi selama itu dan berjalannya waktu semakin berasa sekali tuh sekuler ini negatif dan luasnya gitu, yang dimana dulu dari zaman bokap gue juga mungkin udah ada ketimpangan sosial, apalagi di era Soeharto, yang dimana anak-anaknya pejabat pada kaya, rakyat pada susah. Itu udah ada dari zaman Soeharto, bahkan mungkin dari zaman perang dunia gitu, intinya dari zaman mulai lunturnya Keislaman di Utsmania itu, dan sudah muncul sekolah-sekolah barat ini. Uh, gue sih nyimpulin ini emang munculnya ini kan kehendak Tuhan juga ya, munculnya sistem ini kehendak Tuhan juga, skenario mereka dia juga lah, dia maha mengatur, maha mengetahui juga. Nah kita manusia ya diuji gitu, yang dimana
dari sistem kapitalis ini banyak manusia-manusia yang menjadi kayak eh, menjadi kayak rakus, dirakus. Kita lihat lah di era sekarang banyak banget manusia-manusia rakus akan kekayaan, rakus akan popularitas, rakus akan kekuasaan. Banyak manusia-manusia yang di sekarang ini yang gue lihat gitu ya. Terus kita sama-sama lihat banyak yang seperti itu. Tidak pernah merasa puas. Nah, di mana mereka ya, orang seperti itu ya orientasinya uang ini, orientasi cuan, uang. Dan dia pasti memakai sistem riba yang dimana ya mengambil keuntungan juga karena dia kaya, dia ingin awalnya pasti dari rakus ini orientasi uang, kemudian dia menjadi menghalalkan segala cara, menghalalkan segala cara ini dengan melakukan kecurangan. Dia pinter atau dia pun biasa aja, orang-orang bodoh pun juga kalau ada kesempatan curang, kalau pasti dia akan melakukan curang kalau memang orientasi udah rakus, orientasi udah uang, dan dia akan bekerja sama dengan sistem riba. Dan riba ini banyak yang kayak pinjaman online itu juga sama, hitungannya riba. Yang dimana yang minjem juga kadang ngakalin buat gagal bayar ya, ada seperti itu tuh rame mau didatengin, intinya dia ngambil uang karena sistemnya udah secaur itu. Si kapitalis ini udah merebak, yang dimana kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang menengah menuju kemiskinan karena mengikuti sistem ini, karena mengikuti sistem Ridiraus ini. Dan mereka ini pasti orientasinya bermewah-mewah, pasti yang kaya ini bermewah-mewahan, bermegah-megahan, dan menjadi untuk ria atau pamer, mengasih unjuk. Mungkin alibinya ya seperti sharing lah, berbagi. Padahal orientasi tetap dia ada rasa kepuasan dalam menunjukkan kemewahan dan kemegahannya dia gitu. Lalu jadi individualis, terlihat baik di sosmed mungkin karena berbagi dijadikan konten, yang dimana konten itu dimonetisasi apa sih bahasa Inggrisnya, kontennya ada iklannya lah, yang dimana dari konten video berbagi itu dia dapat cuan dari iklan di YouTube karena otaknya tadi udah uang, udah kerakusan, udah kemegahan-megahan, udah bermewah orang di era kapitalis ini. Dan bila dia membuka usaha, dia menjadi untung yang besar. Artinya gimana nih cara beruntung besar? Kalau ada yang bisa lah gaji karyawan ini bisa gaji kecil, kasih gaji kecil aja. Toh juga kerjaan susah, ya kan? Untung besar pun juga ya untuk yang pengusaha, karena pembuat usaha ya dia suka-suka dia, atau ya dia semau dia, atau sebenarnya ada ukurannya kali untuk dia dapat gaji, dan dibagi untuk mewah lagi tadi, untuk membangga-banggakan tadi. Nah, tapi di balik ini semua ada apa ya? Orang-orang seperti ada orang-orang yang tadi gue jelasin ini semua ini ada, tapi juga ada orang-orang yang memiliki nilai berbagi tinggi. Artinya tidak yang seperti ini. Di era kapitalis ini ada orang-orang yang gemar charity atau senang berbagi sehingga dia bisa membangun yayasan sosial. Misal yayasan sosial khususnya apa ya, di yang gue lihat ya kayak di akun aplikasi Kita Bisa itu banyak juga yayasan sosial yang saling membantu gitu. Walaupun banyak ada desus-desusnya, isu-isunya
Yayasan sosial itu buat alibi biar gak kena pajak lah, segala macamnya lah. Gue nggak ngebahas negara, gue ngebahas tentang orang-orang di era sekarang, di era kapitalis sekuler ini. Ada yang merah yang gue tandain ini, orang-orang yang warna merah. Dan ada orang yang gue tulis warna biru, itu orang-orang yang senang berbagi, saling bantu. Walaupun dia kayak mungkin dia orang yang bekerja sederhana, mungkin entah dia cuma UMKM kecil, tapi dia emang senang ngebantu gitu. Dan walaupun mungkin dia harapannya biar usaha UMKM-nya lancar, dan UMKM itu kan fungsinya buat bertahan hidup, bukan buat kaya gitu. Beda dengan orang-orang yang fraud, usaha yang usahanya maksimal tapi dengan curang gitu. Dan dia pasti orang-orang yang tidak mau riba juga ada, masih banyak di tidak mau ribet banyak karena merasa rugi. Let's say katakanlah kita nggak usah bawa agama gitu, itu bukan bawa agama ya, di agama diharamkan gitu, tapi ada yang belum tahu kalau di agama haram tapi dia nggak mau karena masih riba kayak nggak fair gitu. Jadi dia nggak bakal riba, dia akan mengusahakan ya minjam dengan saudara, minjam dengan teman gitu. Dan orang-orang yang saling bantu juga masih banyak kok, masih ada dibilang banyak samanya dengan orang yang curang atau orang yang ikutan merah, mungkin sama banyaknya ya, nggak tahu deh kalau orang, tapi ada lah orang yang merah ada, yang biru ada gitu. Nah, orang yang di RK Podcast juga masih ada juga orang yang dia usahanya mati-matian gitu, maksudnya bener maksimal itu usaha semampunya gitu. Bahkan dia bisa lebih nggak tidur, nggak mikirin jalan bisnisnya usahanya, tapi dia nggak ngelakukan curang gitu. Dia nggak bakal sama sekali nyentuh kecurangan gitu. Bila ada otaknya dia atau ada celah untuk curang, dia pasti nggak usah curang gitu. Ngapain juga gitu curang? Itu dengan usaha maksimal udah pasti dapat hasilnya juga gitu. Walaupun memang nggak sebanyak curang ya. Ya itu tadi, emang ini didesain sama Tuhan tuh ya buat ujian kita gitu. Kalau menurut gua, ini gua uji nih, gua ini dengan sistem gini, jalanin tuh. Dan ini tergantung mindset, tergantung kekokohan pribadi lu. Kalau lu udah awal di titik curang sama keluarga lu, pasti makin curang sih gitu. Dan orang-orang yang di RKBS juga ada juga yang masih ya dia low profile, intinya sederhana lah. Dalam arti misal ada orang yang awalnya dia sederhana, katakanlah hidup dari gaji 8 juta atau 7 juta, dengan dia berkeluarga sama istri sama satu anak. Terus dia entah naik jabatan, entah pindah perusahaan yang lebih oke dengan gaji 20 juta bahkan, atau dia punya bisnis yang sangat lancar, ya dia tetap hidup di 8 juta itu, dan selebihnya dia gunakan untuk entah ekspansi usahanya dia yang dimana membuka lapangan pekerjaan, atau dia emang buat charity caranya ya agar hidup dan keluarganya sehat dan lancar gitu. Karena kalau dia dapat lebih, dia pasti utamakan untuk berbagi, pasti deh. Atau usahanya diekspansi untuk memperbanyak lowongan pekerjaan gitu. Dan pasti punya nilai empati yang tinggi, tidak individualis, tidak mikir lu gua, pasti nilai tinggi. Ada yang susah dibantu, tetangganya susah dibantu. Beda sekarang, era orang yang sekarang tuh tinggi banget, kita tidak kenal tetangga atau meninggal, tahlilannya pada datang karena makanannya enaknya orang kaya. Dan gue nggak mau sih sistem kayak gitu. Pasti dipakai berbagi, dan ada juga yang dia buka semacam apa ya, bisa punya banyak uang, dibeli tanah, dia
tanahnya itu digunakan buat kegiatan sosial atau dipakai buat ya masyarakat itulah nih buat apa aja bebas tanpa dikomersilkan gitu, tanpa di uang gitu. Dan kalau orang yang tandingan itu pasti dijadiin uang, otaknya uang terus gimana untung terus ya, karena ngejarnya mewah megah, kepuasan biar bisa jalan-jalan luar negeri segala macem gitu. Dan kalau yang buat biru pasti enggak, dia pasti buat apa ya, yang bermanfaat. Misalnya nih masyarakat butuh tempat umum atau kayak taman, dia bangun taman, dia punya duit banyak nih taman buat masyarakat pakai gitu. Misalnya walaupun mungkin jadi banyak omongan ya, tapi dia kayak nggak mau ya ini buat ini berbagi-bagi aja gitu. Jadi banyak omongannya maksudnya ini apa nih, ini orang baik banget gitu, tapi dia masih kayak ngerasa ya sederhana aja gitu, tah mikirnya ini sebenarnya buat anak gua nanti, cuman karena ya daripada anak main sendiri di sini mending di taman buka aja semua biar anak gua aja dari temennya bisa mikirnya gitu. Dan dia saat punya usaha ini ngambil untungnya sewajarnya aja gitu, dia gak ngakalin buat untung besar. Misal gaji standar UMR ya UMR gaji karyawannya, terus juga dengan kalau apa nggak meres karyawan, nggak meres fasilitas kayak laptop udah apa ini susah buat akses segala macam remote masih udah akal-akalin gitu untuk guna efisiensi efektif, padahal mah itu mau buat untung aja si yang punyanya gitu. Dan kalau kalau masih belum bisa buka usaha dengan gaji yang layak, tetap jangan hire orang, lu jalanin aja sendiri gitu. Cuma dia malas orang dan itu tadi lapangan kerja susah nih gitu kan, dimanfaatin orang-orang seperti itu. Nah itu zolim, zolim jatuhnya itu, dan diminta tanggung jawabannya gitu di kehidupan yang setelah nanti. Nah orang-orang yang ngutanin biru kalau yang paham tentang agama ya, atau dia paham setelah kehidupan ini yang sementara ada kehidupan kekal, ya itu dia pasti bakal ngebangun hal yang buat keberlangsungan setelah dia nggak ada. Artinya dia bangun sesuatu yang dia udah nggak ada tapi manfaat orang apa masih bermanfaat dipakai banyak orang terus bergenerasi, dan ya itu buat bekalnya dia di sana di kehidupan. Nah orang yang tanda biru itu yang gue tulis biru pasti mikirnya seperti itu, beda dengan orang yang tulis merah ya dia bosan aja, dia mikir hidup di dunia cuma sekali ya lo harus nikmatin gitu, harus puas-puasin. Gue mikir gini setelah gue ya sih hidup cuma sekali, gue nggak dapetin kemewahan ini, gue nggak dapetin karena ya gitu tadi hal-hal yang ini gue buat sharing berbagi gitu, atau gue emang hidupnya susah ya udah gue usaha aja semaksimal mungkin tetap bisa berbagi, nggak usah mikirin gue nikmatin kemana-mana gitu sekali harus dikejar. Karena gue paham ada kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan di sementara ini, dan di kehidupan kekal abadi kalau lu katakan lu masuk hidup yang lebih layak gitu atau surga gitu ya, dan lu bisa minta apa aja ya lu tinggal minta aja apa yang di dunia itu lu nggak alami, kayak lu nggak ngalamin mobil mewah ya lu tinggal mobil mewah di sana, lu 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 jalanin dan lu nikmatin di tempat yang kekal abadi itu. Dan itu menurut gua kehidupan kekal abadi itu benar-benar apa ya, benar-benar apa sih maksud pengen ngomong apa tadi, kekal abadi itu kayak menurut gua dua pilihan yang benar-benar ya yes or no gitu, kayak surga neraka. Kayak neraka lu bisa di surga lu nikmat banget, di neraka lu sakit banget dan kayak nggak ada tengah-tengah gitu. Makanya kayak kalau di dunia lu ada tengah, ada yang better nih yang nggak ada ya kayak hidupnya kayak enak-enak banget, susah-susah banget, pasti ada yang menengah gitu, bahkan ada kelas susah, kelas menengah, kelas atas ya kan. Nah, kalau di kehidupan nggak ada yang menengah, itu yang menengah ini kan
orang-orang yang kaya itu tadi yang di warna biru itu dia kaya tapi karena dia ngerasa harus berbagi dia bantu sesama gitu. Menolong orang-orang yang susah dibantu gitu. Dan ada choice menengah ya lu jadi menengah, lu ngambil yang menengah aja, kenapa harus kaya banget. Kalau kalau kaya banget itu bikin lu terbuai jadi kayak pengen dilihat orang, pengen apa ya, dan orang yang kaya banget dengan cara cuan pun juga pasti gimana ya, hmm, dan Tuhan tuh pasti negur dia gitu, bertobat kayak misalnya lu dengan cara curhat lu kaya, kalau dia Tuhan masih itu lu kayak dikasih musibah kita sakit apa, lu inget gitu bahwa hidup itu lu harus sharing, harus berbagi gitu. Di dunia ini lu harus penuh berbagi, nggak individualis, nggak curang gitu, nggak curang, nggak manipulis, nggak duit mulu otaknya gitu. Tapi ini tadi ya gue sih eh mudah-mudahan gitu bisa menjadi orang yang mutus warna biru ini gitu, walaupun memang berat ujiannya karena lu mau pindah ke mana negara manapun juga udah pakai sistem sekuler gitu. Itu tadi lu pakemin dulu tuh hal-hal ini, di agama banyak ada situ sifat qanaah, sifat saling berbagi di zakat, di sedekah, sikap tolong-tolong biar yang susah. Banyak juga gitu hal-hal baik yang sebenarnya bisa-bisa aja kok di era yang sekacau ini dilakuin gitu. Katakanlah lu hidupnya menengah pun juga masih bisa kok berbagi, atau hidup lu pas-pasan atau susah lah, katakan lu miskin, lu pasti bakal ditemuin sama orang yang baik yang bakal nolongin lu kalau lu pakemnya masih ini. Tapi kalau lu susah, lu berusaha ngejar dengan cara apapun, mungkin lu bisa dapat, tapi yang bakal lama, lu bakal turun lagi atau gua nggak tahu dah, atau lu nggak pernah dapet karena Tuhan lu masih sayang sama lu gitu. Kalau cara itu lu kayak ini aja, walaupun kayak pahit, kayak nggak mustahil, kayak mustahil lah hidup susah lu sosok berbagi kayak mustahil. Tapi menurut gua bisa-bisa aja, Tuhan lu maha kaya, Tuhan lu maha besar, punya semuanya, tinggal lu minta aja gitu. Katakan lu usaha lu biasa-biasa aja, atau usaha tenaga lu oke lah, tapi kalau banyak kekurangan, lu kurang fasilitas ini, pasti ada jalannya untuk membuka, untuk lu nyapai itu sih kayak gitu. Mungkin itu aja sih hal yang gue bisa bahas pada kesempatan kali ini. Kalau banyak missnya atau kurangnya ya ini mau obrolan yang ada di pikiran gue aja sih, jadi mungkin banyak keliruan, tapi ya gue mikir hal baik di sharing-sharing aja lah gitu, ambil yang baik-baiknya, yang kurang baik mungkin bisa dikritisi, dikasih saran apapun itu aja sih ya.